Maka kata Nabi SAW, siapa saja yang membaca ayat kursi ini setelah sholat fardu, tidak ada jarak antara dirinya, orang yang membaca ayat kursi ini selepas sholat fardu, dengan surga kecuali kematiannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan level ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan takwa seorang hamba dapat menapaki tangga keridhaan Allah Jalla wa'ala dan dapat meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ibadallah, seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu suatu hari pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya, "Ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, ayyu kitabillahi ta'ala 'indaka a'zam?" Apa ayat yang paling agung menurutmu wahai Abu Munzir? Ayat apa di dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan yang sangat besar menurutmu wahai Abu Munzir? Kemudian sahabat ini mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali pertanyaan yang sama. Ayyu kitabillahi ma'aka a'zam? Ayat apa di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, wahai Abu Munzir, yang menurutmu paling besar, paling agung keutamaannya? Sahabat ini menangkap pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginginkan sahabat ini untuk berusaha menebak, berusaha untuk menggali apa di dalam Al-Quran ayat yang paling agung. Maka ia mencoba menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ia menjawab dengan ayat yang disebut dengan ayat kursi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba bi sadri. Sahabat ini menceritakan, Nabi kemudian menupuk dadaku dan membenarkan jawabannya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah heran jika ayat kursi menjadi ayat yang paling agung, ayat yang paling besar keutamaannya di sisi Allah Ta'ala.
Tidak ada di dalam Al-Quranul Karim sebuah ayat yang paling agung selain dari ayat kursi. Ayat kursi mengandung dan menyebutkan serta mengangkat tema-tema tentang Allah Jalla wa'ala, di mana Allah memulainya dengan Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah memulai ayat ini dengan mengesahkan dirinya, dengan menekankan perintah tauhid kepadanya, di mana perintah tauhid merupakan perintah pertama dan terakhir bagi seorang hamba. Seorang hamba dikatakan menyembah Allah manakala ia mendatangkan tauhid kepada Allah, dan ia juga membawa tauhid ini ketika ia hendak menghembuskan napas terakhirnya dari dunia ini. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah memulai ayat ini dengan keagungan serta keesaannya dalam keberhakannya menerima ibadah-ibadah hambanya. Tidaklah tegak agama seorang hamba melainkan dengan tauhid kepada Allah Jalla fi'ula. Fala ma'buda bihaqqin illahu. Maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Inilah kalimat pembuka dari ayat kursi yang agung. Inilah kalimat pembuka yang harus ada dipikirkan atau harus ada di pikiran oleh setiap hamba Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat kursi pula terdapat banyak sekali sifat-sifat mulia yang Allah sematkan, yang Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Jemaah sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat kursi Allah menyebutkan usulu asma'i was sifat. Allah menerangkan dan menyebutkan pokok-pokok dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, di mana Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan nama Allah menurut sebagian besar ulama merupakan nama Allah yang paling agung, paling istimewa. Kemudian Allah juga menggandengkan nama Allah tersebut dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ayat ini atau penggalan kalimat ini menunjukkan tentang kesempurnaan hidup Allah. Allah tidak membutuhkan seseorang dan tidak membutuhkan sesuatu. Namun Allah maha sempurna hidupnya dan maha menegakkan segala urusan hamba-hambanya. Dan Allah menutup ayat kursi ini dengan nama yang agung pula, di mana Allah menutupnya dengan firman-Nya, wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat kursi mengandung penetapan kesempurnaan hidup dan qayyumiyah Allah Ta'ala. Fala ta'khuduhu sinatu wala naum. Maka Allah tidaklah tertimpa rasa kantuk maupun tidur, dan Allah tidak pantas menyandang sifat tidur maupun mengantuk tersebut. Di dalam ayat kursi pula Allah menerangkan tentang kebesaran kekuasaannya, kebesaran kepemilikannya, di mana tidak ada satupun di alam semesta ini yang berhak untuk mengambil kekuasaan dan kepemilikan Allah tersebut. Dan Allah juga menerangkan bahwasanya tidak ada satupun dari makhluknya yang berhak memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan baginya lah dan milik Allah lah seluruh langit dan seluruh bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang berani memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat kursi pula disebutkan tentang keluasan ilmu Allah, yang mana ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah mengetahui segala apa yang ada di sekitar kita dan apa yang ada di dalam diri kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan para hamba, para makhluk itu tidak mengetahui apapun
kecuali apa yang Allah berikan pengetahuannya kepada mereka. Di antara kandungan dari ayat kursi yang menjadikannya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah disebutkan di dalam ayat ini tentang makhluk yang paling besar setelah arsy-Nya Allah Jalla wa'ala, yaitu kursi, di mana Allah menerangkan, memberikan sifat dan gambaran tentang kursi ini. Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan kursinya Allah Jalla wa'ala meliputi, melebihi langit-langit yang berlapis-lapis dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan apa itu kursi. Beliau memberikan tafsiran tentang kursi yang dimaksud di dalam ayat kursi ini. Beliau mengatakan al-kursi maudhi'u qadamai rahman. Kursi itu adalah tempat diletakkannya dua telapak kaki Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara kandungan ayat kursi, di situ disebutkan tentang kemahakuasaan Allah, di mana Allah tidak merasa berat sedikit pun dan tidak merasa capek dalam menjaga langit-langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Allah tidak merasa berat sama sekali, tidak merasa lelah sama sekali dalam menjaga langit-langit beserta apa yang ada di dalamnya dan menjaga bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Maka Allah Jalla wa'ala, dialah zat yang maha tinggi, dialah zat yang maha agung, di mana Allah menutup ayat ini dengan menyebutkan namanya, nama yang mulia, yaitu wahuwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi al-atqiya wa ashabihi al-asfiya ila yaumin alqah, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, berusahalah untuk menaruh perhatian terhadap Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim memberikan hidayah, memberikan syafaat, dan memberikan kesembuhan atas segala penyakit yang ada pada diri kita. Di antara keutamaan Al-Quranul Karim, terkhusus keutamaan ayat kursi ini, para ulama menyebutkan ada tiga keutamaan. Tiga keutamaan yang ada pada ayat kursi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di mana siapa saja yang membaca ayat kursi sebelum ia tertidur, sebelum ia menaruh badannya di atas kasurnya, maka Allah akan senantiasa menjaganya dan setan tidak akan mendekatinya, tidak akan mendekati seorang hamba yang membaca ayat kursi sebelum ia tertidur hatta yusbih, sampai ia bangun di pagi hari. Keutamaan yang kedua dari ayat kursi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu jawarun minasyayatin. Ayat ini akan menjadi tameng dan pelindung dari setan-setan. Liman qara'aha sabahan wa masa'a. Bagi siapa saja yang membaca ayat kursi ini di pagi hari dan di petang hari. Kemudian keutamaan yang ketiga, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha fi duburi kulli salatin maktubah. Siapa saja yang membaca ayat kursi ini setelah salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jarak antara dirinya, orang yang membaca ayat kursi ini selepas salat fardu, dengan surga kecuali kematiannya. Ibadallah, innallaha ya'murukum
أن تصلوا وتسلموا على المبعوث رحمة للعالمين فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح آخرتنا التي إليها معادنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة